Ia duduk di ruang tamu rumah keluarganya, matanya menatap kosong ke depan. Di hadapannya, orang tuanya sedang sibuk membicarakan sesuatu yang sangat penting menurut mereka. Lia, sudah waktunya kamu menikah. Umurmu sudah cukup dan ini adalah waktu yang tepat, kata Ibu Lia dengan suara penuh harapan. Wajahnya serius, seperti selalu. Lia menghela napas, mencoba menahan emosinya. Aku belum siap, Bu. Aku masih ingin fokus pada karirku, jawabnya. Suara sedikit menggetar. Ayahnya, Pak Hadi, menatap Lia dengan mata tajam. Kamu tahu kan, ini untuk kebaikanmu, Lia. Kami sudah menemukan calon yang sangat cocok untukmu. Dia datang dari keluarga yang baik, punya pekerjaan yang stabil. Ini bukan soal kesiapan, tapi soal masa depan. Lia menatap orang tuanya. Mereka tidak akan mengerti. Tapi aku ingin memilih sendiri siapa yang akan jadi suamiku, kata Lia, suara sedikit meninggi. Ibu Lia tersenyum lembut, tapi senyum itu terasa dipaksakan. Lia, kamu tidak bisa selalu memilih sendiri. Ini adalah bagian dari tradisi kita. Calon suamimu, Ardan, sudah dipilih oleh keluarga kami. Kami sudah berbicara dengan keluarganya, dan semuanya setuju. Lia terdiam. Dalam hati, dia merasa marah, kecewa, dan juga takut. Perasaan itu campur aduk, tetapi dia tahu, dia tidak bisa menentang orang tuanya. Mereka terlalu tegas dan berpegang pada tradisi. Akhirnya, dia hanya mengangguk pelan, meski hatinya terasa berat. Ardan, lelaki yang sudah dijodohkan untuknya, akan datang untuk bertemu dengannya malam itu. Lia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, hanya mendengar namanya dari ibunya. Dia tahu, Ardan bekerja di sebuah perusahaan besar, dan datang dari keluarga yang sangat dihormati. Saat pintu rumah terbuka, Lia melihat seorang pria tinggi dan tampan berdiri di sana. Wajahnya terlihat tenang, bahkan sedikit formal. Dengan pakaian yang rapi, Ardan mengulurkan tangan untuk menyapa Lia. Selamat malam, Lia. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu, ucap Ardan dengan senyum yang ramah. Namun ada sesuatu yang membuatnya terlihat agak canggung. Lia hanya mengangguk dan menjabat tangannya pelan. Selamat malam, Ardan. Terima kasih sudah datang. Ardan duduk di kursi yang sudah disediakan. Lia merasa canggung, tidak tahu harus berbicara apa. Suasana di ruangan itu terasa berat, penuh dengan harapan yang tidak diucapkan. Ibu dan ayah saya sudah banyak bercerita tentangmu. Ardan memulai percakapan, mencoba mencairkan suasana. Mereka mengatakan kamu sangat pintar dan mandiri. Lia hanya tersenyum tipis. Terima kasih, jawabnya singkat. Ayah Lia yang duduk di sebelah Ardan tersenyum bangga. Ardan ini memang pilihan yang tepat, Lia. Keluarga mereka sangat baik, dan kami sudah berbicara banyak tentang masa depan kalian berdua. Lia menatap ke arah ibu dan ayahnya, merasa semakin tidak nyaman. Semuanya sudah diatur, seolah-olah dia tidak memiliki suara dalam keputusan ini. Jadi, apa rencanamu setelah menikah nanti? Tanya Ibu Lia, mencoba melanjutkan percakapan dengan penuh harapan. Lia mengerutkan kening. Aku masih ingin melanjutkan pekerjaanku. Aku ingin tetap mandiri, jawabnya, berusaha mempertahankan pendiriannya. Ardan menatap Lia dengan tatapan serius. Aku juga ingin kamu bahagia, Lia. Kita bisa saling mendukung dalam setiap keputusan. Tapi, tentu saja, aku juga berharap kita bisa membangun masa depan bersama. Lia terdiam. Kalimat Ardan terdengar baik, tetapi dia tidak bisa menepis perasaan bahwa semua ini terlalu cepat, terlalu dipaksakan. Hatinya masih ragu, masih bingung dengan perasaan sendiri. Malam itu berakhir dengan canggung.
Lia merasa seolah dia baru saja bertemu seseorang yang akan menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun dia merasa tidak mengenal orang itu sama sekali. Tidak ada rasa cinta, tidak ada perasaan yang kuat, hanya kewajiban yang terjalin erat dalam benaknya. Setelah Ardan pamit pulang, Lia berdiri di depan jendela kamar, menatap keluar. Angin malam berhembus pelan, namun hatinya terasa penuh dengan kebimbangan. Kenapa semuanya terasa begitu sulit? Gumamnya, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Lia tahu, dia harus mengikuti keinginan orang tuanya, tetapi hatinya belum siap untuk menerima kenyataan ini. Bagaimana dia bisa menikah dengan seseorang yang belum dikenalnya? Bagaimana dia bisa merelakan impian-impian dan harapan-harapannya demi memenuhi keinginan keluarga? Di sisi lain kota, Ardan duduk di meja makan bersama keluarganya, memikirkan pertemuan tadi malam. Meskipun dia merasa bahwa Lia adalah wanita yang baik dan keluarga mereka memiliki banyak kesamaan, ada perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. Dia juga merasa terpaksa, meski tidak ingin menunjukkan itu pada keluarga. "Bagaimana pertemuan kalian?" tanya ibunya dengan penuh perhatian. "Baik ibu." Lia sangat sopan dan ramah, jawab Ardan, meski dia tahu ada lebih banyak hal yang perlu dipertanyakan. Namun, di dalam dirinya, ada keraguan yang tumbuh. Apakah ini benar-benar keputusan yang tepat? Ataukah semua ini hanya tentang mengikuti tradisi? Ardan menatap keluar jendela, merenung. Meskipun perjodohan ini sudah ditentukan, hatinya pun masih meragu. Malam itu setelah pertemuan dengan keluarga Ardan, Lia merasa semakin cemas. Hari pernikahannya semakin dekat, dan perasaan tertekan semakin menguasai dirinya. Ia merasa seperti sedang berada dalam pernikahan yang dipaksakan, bukan karena cinta, melainkan karena kewajiban. Pagi setelah pertemuan, Lia berjalan menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Ibu Lia duduk di meja makan, sibuk dengan daftar hal-hal yang harus disiapkan untuk pernikahan. "Lia, pastikan kamu menghubungi keluarga Ardan lagi, untuk memastikan semua detail sudah sesuai," kata Ibu Lia sambil membaca catatannya. "Aku juga sudah menyiapkan gaun pengantinmu. Mereka sudah memilihkan tempat pernikahan yang bagus." Lia menghela napas. "Iya Bu, aku akan menghubungi mereka," jawabnya, suara sedikit lelah. Hatinya tidak benar-benar ingin melakukannya, tapi dia tahu bahwa jika tidak, ibu dan ayahnya akan kecewa. Sementara itu, di sisi lain kota, Ardan juga merasakan tekanan yang sama. Setiap hari, ia disibukkan dengan pekerjaan di kantor dan persiapan pernikahan yang terasa semakin rumit. Namun, ia merasa harus menyelesaikan semuanya karena tidak ingin mengecewakan keluarganya. Setelah beberapa hari penuh persiapan, akhirnya tiba hari pernikahan mereka. Lia mengenakan gaun pengantin putih yang indah, namun hatinya terasa kosong. Di pelaminan ia tersenyum tipis, mencoba untuk terlihat bahagia meskipun di dalam dirinya ada perasaan yang bertentangan. Ardan berdiri di sampingnya, wajahnya serius. Meskipun tampak tenang di luar, ia juga merasa canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Pernikahan ini terasa seperti sebuah formalitas, sebuah upacara yang harus dilalui demi memenuhi harapan orang tua. Selama resepsi, mereka berdiri bersama di depan keluarga dan tamu undangan, tersenyum dan berbicara dengan sopan. Namun, di antara mereka tidak ada kedekatan. Hanya dua orang yang menjalani hari besar itu karena mereka diharuskan melakukannya. Malam itu, setelah resepsi selesai, mereka kembali ke rumah yang sudah disiapkan oleh keluarga Ardan. Rumah yang luas dan elegan itu terasa begitu asing bagi Lia. Segala sesuatu terasa seperti ruang yang penuh dengan ekspektasi dan tidak ada ruang untuk dirinya sendiri. Setibanya di rumah, Ardan meletakkan jasnya di kursi dan duduk di sofa. Lia berdiri di pintu, menatapnya sejenak.
Mereka berdua terdiam, tidak tahu harus mulai dari mana. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Lia akhirnya, suaranya rendah. Ardan menatap Lia, sedikit bingung. "Maksudmu?" Lia menghela napas, mengerutkan kening. "Kita baru saja menikah, tapi rasanya tidak seperti yang aku bayangkan. Aku tidak tahu harus bagaimana dengan semua ini." Ardan menundukkan kepala, merasa berat. "Aku juga merasa hal yang sama. Tapi kita harus berusaha kan? Ini bukan hanya tentang kita, ini juga tentang keluarga kita." Lia terdiam, meresapi kata-kata Ardan. Ia merasa tidak ada ruang bagi dirinya untuk bersuara. Semua keputusan seolah sudah ditentukan oleh orang tua mereka. "Lia," kata Ardan, suara lembut, "aku tidak tahu banyak tentangmu. Kita belum sempat bicara lebih dalam. Mungkin kita bisa mulai mengenal satu sama lain dengan lebih baik." Lia menatapnya sejenak, merasa sedikit lebih tenang. Mungkin ada harapan untuk membangun sesuatu dari sini. "Mungkin," jawabnya, meski perasaan ragu masih menguasainya. Setelah beberapa lama, mereka duduk bersama di sofa, mencoba untuk berbicara lebih banyak. Namun, percakapan mereka terhenti di tengah jalan. Meskipun mereka berbicara dengan sopan, tidak ada banyak yang bisa mereka bagi. Mereka baru saja menikah, tapi semuanya terasa sangat baru dan asing. "Bagaimana kalau kita makan malam di luar besok?" usul Ardan, berusaha mencairkan suasana. "Mungkin itu bisa memberi kita kesempatan untuk berbicara lebih banyak." Lia mengangguk, walau masih merasa bingung dengan segala yang terjadi. "Baiklah, mungkin itu ide yang baik." Malam itu mereka masing-masing pergi ke kamar tidur mereka, masih merasa canggung satu sama lain. Lia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan pikiran yang penuh. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi satu hal yang pasti, kehidupan pernikahannya baru saja dimulai, dan ia harus berusaha menjalani ini dengan cara yang terbaik, meski perasaan tidak siap terus menghantui dirinya. Keesokan harinya, Ardan mengajak Lia keluar makan malam di sebuah restoran yang cukup tenang. Mereka duduk di meja yang agak terpencil, mencoba berbicara lebih santai. "Lia," kata Ardan, "aku tahu pernikahan ini mungkin terasa terburu-buru. Aku juga merasa ada banyak hal yang belum kita pahami satu sama lain. Tapi aku ingin kita berusaha. Tidak ada yang mengatakan ini akan mudah, tapi kita bisa coba." Lia memandang Ardan, sedikit terkejut dengan kata-katanya. Aku juga ingin berusaha, tapi semuanya terasa asing bagiku. Aku masih berjuang untuk menerima kenyataan ini," kata Lia, sedikit tersenyum pahit. Ardan mengangguk. "Aku mengerti, aku juga merasakannya. Mungkin kita bisa mulai dengan berbicara lebih banyak, saling mengenal. Tidak ada yang bisa dipaksakan, tapi kita harus memberikan kesempatan." Lia merasa ada sedikit harapan. Meskipun semuanya masih terasa canggung, ada keinginan dari Ardan untuk membangun sesuatu bersama. Itu adalah langkah kecil, tapi setidaknya itu adalah langkah yang bisa mereka ambil bersama. Seminggu setelah pernikahan, hidup Lia dan Ardan masih terasa seperti berjalan di atas tali. Mereka berdua mulai lebih sering berbicara dan mencoba menyesuaikan diri satu sama lain, meskipun masih ada banyak hal yang tidak bisa diungkapkan. Namun, di luar rumah mereka, tekanan dari keluarga dan masyarakat semakin terasa. Di tengah-tengah keseharian mereka, ada selalu orang yang mengingatkan mereka tentang peran dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri. Hari Sabtu pagi, Ardan dan Lia duduk di meja makan bersama, meminum kopi sambil berbicara dengan santai. Tiba-tiba ponsel Lia berdering. Ia melihat nama ibu tercinta di layar.
"Ibu, ada apa?" jawab Lia, mencoba terdengar biasa meskipun hatinya sudah mulai merasa cemas. "Iya Lia, aku hanya ingin mengingatkan kamu, minggu depan ada acara keluarga besar. Kamu dan Ardan harus hadir, ini penting ya. Semua orang akan datang dan kamu tahu, mereka pasti ingin melihat kalian berdua terlihat bahagia bersama," kata Ibu Lia dengan suara yang tegas namun penuh harapan. Lia menutup mata sejenak, menahan rasa kesal. "Iya Bu, kami akan datang," jawabnya pelan. Setelah menutup telepon, Lia meletakkan ponselnya di atas meja dan menatap Ardan. "Keluarga akan mengadakan acara lagi. Semua orang pasti berharap kita terlihat sempurna," ujarnya dengan nada sedikit jenuh. Ardan mengangkat alis, melihat Lia dengan sedikit rasa ingin tahu. "Aku paham, aku juga merasa seperti itu. Tapi ini bagian dari tradisi kan? Keluarga kita mengharapkan itu. Aku hanya tidak ingin mengecewakan mereka." Lia menatap Ardan dengan tatapan yang sulit dibaca. "Aku tahu, tapi rasanya semua ini terlalu dipaksakan. Kita seperti sedang bermain peran di depan orang lain, bukan? Kita tidak benar-benar tahu satu sama lain, tapi kita harus berpura-pura semuanya baik-baik saja." Ardan menghela napas, mengangguk pelan. "Aku mengerti Lia. Aku juga merasa canggung, tapi kita harus menjalani ini. Mungkin setelah acara itu kita bisa berbicara lebih banyak. Mungkin kita bisa mencari cara untuk lebih memahami satu sama lain." Lia hanya mengangguk, meski perasaan di hatinya masih penuh keraguan. Acara keluarga yang akan datang semakin membuatnya merasa tertekan. Hari acara keluarga pun tiba. Lia dan Ardan datang ke rumah besar keluarga Ardan, di mana acara besar digelar. Semua orang menyambut mereka dengan senyum lebar, dan tidak ada yang bisa melihat ketegangan yang tersembunyi di balik senyuman itu. "Apa kabar Ardan, Lia? Semoga kalian berdua selalu bahagia," kata Tante Ardan, memberi pelukan hangat pada keduanya. Sementara itu, beberapa kerabat lainnya mengangguk penuh pujian, berkomentar tentang betapa serasinya mereka berdua. Lia merasa lelah mendengar pujian yang terasa kosong itu. Semua orang tampak begitu memperhatikan penampilan luar mereka, tanpa peduli dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati keduanya. Selama acara berlangsung, Lia dan Ardan lebih banyak diam, saling berpura-pura bahagia. Meskipun mereka tahu bahwa semuanya terasa jauh dari kenyataan, Lia merasa seolah-olah hidupnya menjadi tontonan untuk dilihat oleh orang lain. Di tengah-tengah acara, Lia pergi ke balkon untuk menyegarkan diri. Angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya dan ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. "Lia?" Suara Ardan tiba-tiba terdengar di belakangnya. Lia membuka matanya dan melihat Ardan berdiri di sana, terlihat canggung namun berusaha tersenyum. "Kamu merasa canggung juga ya?" tanya Ardan sambil mendekat. Lia mengangguk. "Aku merasa seperti sedang berada di dunia yang berbeda. Semua orang mengharapkan kita untuk bahagia, tapi kita belum benar-benar tahu apa arti kebahagiaan itu satu sama lain." Ardan terdiam sejenak, merenung. "Aku tahu, kita memang baru mulai, dan semuanya terasa sangat asing. Tapi aku ingin mencoba Lia. Aku ingin kita saling memberi kesempatan. Kalau kita terus seperti ini, hanya berpura-pura, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya bisa terjadi antara kita." Lia menatapnya, merasakan ada sedikit kehangatan dari kata-kata Ardan. Meski hatinya masih ragu, ada sesuatu dalam diri Ardan yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. "Terima kasih Ardan," ucap Lia dengan suara pelan. "Aku ingin mencoba juga. Mungkin kita bisa mulai lebih terbuka." Tiba-tiba, suara keramaian dari dalam ruangan terdengar semakin keras, dan mereka berdua kembali ke dalam untuk bergabung dengan tamu-tamu lainnya.
Meskipun masih merasa canggung, ada sedikit perubahan dalam cara mereka melihat satu sama lain. Keesokan harinya, setelah acara selesai, Lia duduk di sofa dengan segelas teh hangat di tangannya. Pikirannya kembali pada percakapan dengan Ardan malam sebelumnya. Meskipun ada ketegangan yang masih terasa di antara mereka, setidaknya ada percikan harapan bahwa mereka bisa menemukan cara untuk lebih saling mengenal. Tapi di sisi lain, tekanan dari keluarga masih ada. Setiap kali mereka bertemu dengan orang lain, selalu ada yang mengingatkan mereka tentang peran mereka sebagai pasangan suami istri yang sempurna. Setiap senyuman, setiap kata yang mereka ucapkan, selalu diperhatikan dan dinilai. Lia memejamkan mata sejenak, merasa lelah dengan semua itu. Ia ingin memiliki kebebasan untuk menjalani hidupnya, namun pernikahan ini seakan menjadi beban yang tidak bisa ia lepaskan. Apakah kita akan selalu seperti ini? Pikirnya, menatap cangkir tehnya yang sudah mulai dingin. Beberapa minggu setelah acara keluarga yang memaksakan senyuman mereka, Lia mulai merasa semakin terjebak dalam kehidupan yang tidak ia inginkan. Setiap hari, ia melakukan rutinitas yang sama, bekerja, pulang, makan malam bersama Ardan, dan berpura-pura bahagia di depan keluarga dan teman-teman. Namun, di dalam hatinya, ada kekosongan yang semakin membesar. Lia merasa bahwa dirinya sedang mengorbankan sesuatu yang lebih penting, dirinya sendiri. Pada suatu pagi, setelah mengantarkan Ardan ke kantor, Lia memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian. Ia merasa butuh waktu untuk merenung, mencari jawaban untuk segala kebingungannya. Lia berjalan kaki ke taman yang tidak jauh dari rumah mereka, tempat yang sering ia kunjungi saat masih lajang. Di sana, di tengah ketenangan taman yang hijau, ia merasa sedikit lebih tenang. Lia duduk di bangku taman, menatap sekelilingnya. Orang-orang yang datang dan pergi terlihat begitu bebas. Mereka menjalani hidup mereka sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Lia merindukan kebebasan itu, kebebasan untuk membuat keputusan tanpa harus memikirkan apa yang diinginkan orang lain. Setelah beberapa saat, Lia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi yang biasa ia gunakan untuk menulis. Ia mulai menulis apa yang ada di pikirannya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua yang kulakukan seakan tidak ada artinya. Aku terjebak dalam peran yang orang lain ingin aku mainkan. Tetapi apakah aku sudah kehilangan diriku sendiri? Lia menulis tanpa henti, meluapkan semua perasaannya. Ia merasa bahwa selama ini ia terlalu fokus pada apa yang orang lain inginkan darinya, dan sekarang ia kehilangan arah. Apakah ia ingin tetap bertahan dalam pernikahan ini, meskipun hatinya terasa kosong? Apakah ia bisa menemukan kebahagiaan dengan Ardan, atau justru ia hanya mengejar apa yang seharusnya ia lakukan? Setelah menulis, Lia merasa sedikit lega. Mungkin menulis adalah cara yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Ia merasa sedikit lebih dekat dengan dirinya sendiri, meskipun masih banyak yang harus ia hadapi. Keesokan harinya, Ardan kembali dari kantor dan menemukan Lia duduk di ruang tamu, membaca buku. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Lia. Wajahnya tampak lebih tenang, meskipun masih ada ketegangan di antara mereka. Lia, kamu terlihat lebih santai. Ada yang baru? Tanya Ardan sambil duduk di sebelahnya. Lia menutup bukunya dan menatap Ardan. Aku hanya merasa perlu waktu untuk berpikir. Aku pergi ke taman pagi tadi. Aku menulis sedikit, hanya untuk meredakan perasaanku. Jawabnya pelan. Ardan mendengarkan dengan seksama. Kamu merasa lebih baik? Tanyanya dengan perhatian. Lia mengangguk perlahan. Mungkin sedikit. Aku merasa seperti aku kehilangan arah belakangan ini. Tapi aku mencoba untuk menemukan kembali siapa diriku. Ardan terdiam sejenak, menimbang kata-kata Lia. Aku mengerti Lia. Aku juga merasa kita belum banyak berbicara. Aku rasa aku belum benar-benar mengenalmu. Dan mungkin kamu juga belum mengenal aku dengan baik.
Lia menatap Ardan dengan pandangan yang lebih terbuka. Aku tahu Ardan, semua ini terasa cepat, dan aku tidak bisa hanya mengikuti arus begitu saja. Aku butuh waktu untuk memikirkan banyak hal. Ardan meraih tangan Lia, menatapnya dengan serius. Aku tidak ingin memaksakan apapun, Lia. Aku ingin kita berdua menemukan cara untuk membuat hubungan ini bekerja, meskipun kita harus melakukannya perlahan. Lia merasa ada kehangatan dalam kata-kata Ardan, namun hatinya masih ragu. Ia ingin sekali mengungkapkan semua perasaannya, tetapi ia tidak ingin menyakiti Ardan yang sudah berusaha keras untuk membuat pernikahan ini berjalan. Namun, ia juga tahu bahwa dia tidak bisa terus menyembunyikan perasaannya. Aku merasa terkadang kita lebih banyak bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan orang lain daripada apa yang kita inginkan. Aku merasa jika kita tidak benar-benar terbuka satu sama lain, pernikahan ini akan terasa kosong, kata Lia dengan suara pelan namun tegas. Ardan menatap Lia dengan penuh perhatian. Kamu benar, Lia. Aku ingin kita berdua bahagia. Aku tidak ingin pernikahan ini hanya menjadi formalitas. Aku ingin kita menemukan cara untuk saling memahami dan mendukung. Lia menarik napas dalam-dalam. Aku butuh waktu, Ardan. Aku ingin menemukan kebahagiaanku, bukan hanya kebahagiaan yang orang lain inginkan untukku. Aku tidak tahu apakah aku bisa menemukan itu dalam pernikahan ini, tapi aku ingin mencobanya. Aku tidak ingin hidup dalam bayangan orang lain lagi. Ardan mengangguk perlahan. Aku mengerti. Aku juga akan memberi kamu waktu. Kita akan saling memberikan ruang untuk tumbuh, dan kita akan saling belajar tentang apa yang kita butuhkan dari hubungan ini. Lia merasa sedikit lebih tenang setelah percakapan itu. Meskipun ia belum menemukan jawabannya, setidaknya ia merasa lebih terbuka untuk mencari solusi bersama Ardan. Ia merasa bahwa mungkin, justru dengan saling memberikan waktu dan ruang, mereka bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih tulus. Malam itu setelah makan malam yang tenang, Lia kembali duduk di ruang tamu dengan segelas teh hangat. Ia merasa sedikit lebih baik setelah berbicara dengan Ardan, namun ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Tetapi setidaknya ia merasa sedikit lebih kuat untuk menjalani hari-hari ke depan. Lia menatap langit malam yang cerah. Di dalam hatinya ada rasa harapan yang baru. Mungkin kebahagiaan itu tidak datang begitu saja. Mungkin ia harus mencapainya sendiri. Dengan cara yang tidak selalu mudah, tapi dengan keberanian untuk menghadapi ketakutan dan kebingungannya. Semoga aku bisa menemukan jalanku, bisiknya pelan pada dirinya sendiri, berharap bahwa suatu hari, semua ini akan menjadi lebih jelas. Minggu demi minggu berlalu, dan meskipun suasana di rumah Ardan terasa sedikit lebih hangat setelah percakapan mereka, Lia tetap merasa ada ketidakpastian yang menggelayuti setiap langkah. Hari-harinya diisi dengan rutinitas yang monoton, namun kali ini, ia mencoba untuk lebih fokus pada dirinya sendiri, meskipun pernikahan tetap menjadi bagian dari hidupnya. Lia masih sering menulis di waktu senggang, mengekspresikan segala perasaan yang kadang tak bisa ia ungkapkan langsung. Menulis memberinya ruang untuk bernafas, untuk menemukan cara menyusun pikirannya yang terkadang kacau. Namun, meskipun ia berusaha jujur pada diri sendiri, ada kalanya ia merasa seperti sedang berjalan di dua dunia yang berbeda. Dunia yang diinginkan orang tua dan dunia yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Ia merasa terjebak, meskipun Ardan berusaha memberi ruang untuknya. Suatu malam, setelah makan malam yang agak canggung, Lia duduk di sofa, menggulung rambutnya dengan tangan, berpikir. Ardan datang dan duduk di sampingnya, membawa segelas teh hangat. Lia,
Aku tahu kita masih dalam proses, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin kita berjalan bersama-sama. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang belum kita bicarakan, kata Ardan dengan suara yang tenang. Lia menatapnya, sedikit bingung. Apa itu? Ardan memandang Lia dengan mata yang penuh perhatian. Kamu terlihat seperti masih tidak sepenuhnya ada di sini. Seperti kamu masih terjaga dalam dunia yang lain di luar hubungan kita. Aku hanya ingin tahu, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Mungkin aku bisa membantu. Lia merasakan sebuah keraguan besar melingkupi dirinya. Bagaimana ia bisa menjelaskan perasaannya yang begitu rumit? Ardan tidak pernah berusaha memaksanya untuk berubah, tapi ia merasa Ardan belum sepenuhnya mengerti. Ia merasa terpecah antara keinginan untuk tetap mempertahankan pernikahan ini dan keinginan untuk mengejar kebebasan yang ia cari. Aku tidak tahu, Ardan. Aku merasa seperti ada dua dunia yang aku jalani. Dunia yang diharapkan orang lain, di mana aku harus menjadi istri yang sempurna, dan dunia yang aku inginkan untuk diriku sendiri, di mana aku bisa bebas menentukan jalan hidupku. Jawab Lia pelan, suaranya sedikit gemetar. Ardan mendengarkan dengan seksama. Aku tidak ingin menjadi penghalang untukmu, Lia. Aku tidak ingin kamu merasa terkekang atau terjebak. Tapi aku juga tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa kita sudah menikah. Dan aku ingin kita berdua memiliki tempat yang sama dalam pernikahan ini. Aku ingin kita sama-sama bekerja untuk ini. Lia terdiam sejenak, merenung. Ia tahu bahwa Ardan tidak bermaksud menyulitkan, tapi perasaan terjebak itu tetap ada. Ia merasa belum menemukan cara untuk melepaskan diri dari tekanan eksternal yang terus datang, baik dari keluarga maupun masyarakat. Aku mengerti, Ardan, jawab Lia akhirnya. Aku tidak ingin kamu merasa tidak dihargai, tapi kadang-kadang aku merasa seperti aku harus memilih antara kebahagiaan kita berdua dan kebahagiaanku sendiri. Itu membuatku bingung. Ardan menatap Lia dengan penuh pengertian. Lia, kita sudah memilih untuk menikah. Ini bukan tentang memilih antara satu dengan yang lain, tapi tentang mencari cara untuk menyatukan keduanya. Kita bisa tumbuh bersama, saling memberi ruang untuk berkembang, dan saling mendukung. Mungkin ini bukan perjalanan yang mudah, tapi aku ingin melakukannya bersamamu. Lia mengangguk, merasakan perasaan campur aduk dalam hatinya. Mungkin memang begitu, mereka harus berusaha mencari keseimbangan. Mungkin kebahagiaan itu bukan sesuatu yang datang begitu saja, tetapi sesuatu yang harus dibangun bersama. Tetapi, ia juga tahu, itu bukanlah hal yang mudah. Beberapa hari setelah percakapan itu, Lia merasa terinspirasi untuk mencari cara untuk menyeimbangkan hidupnya. Ia memutuskan untuk kembali pada apa yang ia sukai, menulis. Meskipun tidak bisa meninggalkan semua tuntutan dalam hidupnya, ia ingin menulis cerita yang lebih personal, yang bisa membantunya memproses perasaannya. Lia mengambil beberapa buku catatan, dan mulai menulis dengan semangat. Dalam tulisannya, ia mencoba menggambarkan perasaan yang selama ini ia pendam, tentang pernikahan, tentang kebebasan, dan tentang apa yang sebenarnya ia inginkan dari hidupnya. Namun, di tengah-tengah menulis, ponselnya berdering. Ia melihat nama ibunya di layar. Dengan sedikit ragu, Lia mengangkat telepon itu. Lia, bagaimana kabarmu? Sudah lama tidak berbicara. Suara ibu terdengar ceria, meskipun ada nada kekhawatiran yang tersirat. Aku baik-baik saja, Bu. Hanya sedikit sibuk, jawab Lia dengan suara santai. Begitu ya? Aku ingin bicara tentang hal penting. Kapan kamu dan Ardan bisa datang ke rumah kami? Kami ingin merayakan ulang tahunku.
dan semua keluarga akan berkumpul, kata ibu dengan suara penuh harap. Lia terdiam sejenak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menolak permintaan itu, meskipun hatinya merasa semakin tertekan. Baiklah Bu, kami akan datang. Setelah menutup telepon, Lia merasa sedikit cemas. Setiap kali keluarga berkumpul, selalu ada harapan yang tinggi bahwa ia dan Ardan akan terlihat bahagia bersama. Namun, ia mulai merasa bahwa kebahagiaan itu harus datang dari dalam diri mereka berdua, bukan dari tekanan eksternal yang selalu datang. Malam itu, Lia dan Ardan duduk di ruang tamu, berbicara tentang acara yang akan datang. "Kamu siap untuk acara keluarga besok?" tanya Ardan dengan nada ringan. Lia tersenyum lelah. "Aku tidak yakin, tapi kita harus pergi, kan?" Ardan mengangguk. "Ya, kita harus. Tapi aku ingin kamu tahu, meskipun kita harus berpura-pura di depan mereka, aku tidak ingin kamu merasa tertekan. Aku ingin kita berdua bisa menjadi diri kita sendiri, bahkan di tengah-tengah keluarga yang penuh harapan." Lia merasa sedikit lega mendengar kata-kata Ardan. Mungkin memang itu yang mereka butuhkan, saling memberi dukungan untuk menjadi diri mereka sendiri, bahkan di tengah tekanan yang ada. Setelah acara keluarga yang penuh dengan ekspektasi, Lia dan Ardan kembali ke rutinitas mereka. Mereka menyadari bahwa meskipun pernikahan mereka penuh dengan ketidakpastian dan tekanan eksternal, mereka tidak bisa terus menghindari kenyataan bahwa mereka harus menghadapi masa depan bersama. Tetapi, bagaimana mereka bisa membangun masa depan yang bahagia jika mereka masih merasa terjebak dalam banyak keraguan? Pagi itu, Lia duduk di meja makan sambil menyarungkan gaunnya yang sederhana. Ia menatap secangkir kopi yang sudah hampir dingin. Di luar jendela, matahari bersinar cerah, menandakan awal hari baru. Namun di dalam hatinya ada kegelisahan yang tak kunjung hilang. Ardan masuk ke ruang makan dan duduk di sebelah Lia. "Lia, ada sesuatu yang ingin kubicarakan," kata Ardan dengan suara yang serius. Lia menatap Ardan dengan ragu. "Ada apa, Ardan?" Ardan menarik napas dalam-dalam. "Aku tahu kita sudah berbicara banyak tentang perasaan kita, dan aku tidak ingin terburu-buru. Tapi aku merasa kita perlu mulai memikirkan masa depan kita. Kita sudah menikah, dan aku ingin memastikan kita berdua bahagia dalam perjalanan ini." Lia terdiam sejenak. "Masa depan? Kita memang perlu membicarakannya," jawabnya pelan. Namun matanya menunjukkan kebingungannya. "Tapi bagaimana kalau aku belum benar-benar tahu apa yang aku inginkan? Apa jika aku masih merasa bingung tentang arah hidupku?" Ardan tersenyum dengan lembut, mencoba memberikan kenyamanan. "Aku tidak memaksa kamu untuk tahu sekarang. Aku hanya ingin kita mulai mencari jalan bersama. Kita harus saling mendukung, mencari tahu apa yang benar-benar membuat kita bahagia, baik dalam pernikahan ini maupun dalam kehidupan kita masing-masing." Lia merasa hangat mendengar kata-kata Ardan, namun di satu sisi ada rasa takut yang terus menggelayuti dirinya. Ia belum merasa sepenuhnya siap untuk menjalani pernikahan ini dengan penuh keyakinan. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia terus-menerus merasa terjebak dalam ketidakpastian, hubungan mereka tidak akan pernah berkembang. Aku hanya takut," kata Lia dengan suara yang bergetar. "Aku takut jika aku terus merasa seperti ini, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Tapi di sisi lain, aku juga merasa bahwa kita sudah memulai perjalanan ini bersama. Apa jika aku membuat keputusan yang salah?" Ardan meraih tangan Lia, menggenggamnya dengan penuh pengertian. "Lia, setiap orang pasti merasa takut. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan selalu berada di jalan yang benar. Tapi satu hal yang aku tahu adalah aku tidak ingin menjalani hidupku tanpa kamu di sampingku."
Aku ingin kita berdua belajar bersama. Bahkan jika itu berarti kita harus menghadapi ketakutan kita." Lia menatap tangan Ardan yang menggenggamnya dengan lembut. Ia merasa sedikit tenang, meskipun ketakutannya masih ada. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukanlah jalan yang mudah. Namun ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa menjalani hidupnya sendirian. Ardan memberi keyakinan bahwa mereka bisa saling mendukung dan berusaha bersama. Hari demi hari berlalu, dan Lia dan Ardan mulai berusaha lebih terbuka satu sama lain. Mereka berbicara lebih banyak tentang impian dan ketakutan mereka. Meskipun masih ada banyak hal yang belum mereka pahami, mereka belajar untuk saling menghargai dan memberi ruang. Lia juga mulai mengejar mimpinya lagi, mulai menulis lebih serius dan mengeksplorasi potensi dirinya di luar peran sebagai istri. Ia tahu bahwa untuk merasa bahagia, ia harus menemukan keseimbangan antara menjalani peran dalam pernikahan dan mengejar impian pribadi. Ardan mendukungnya dengan sepenuh hati, meskipun ia juga merasa cemas. Namun ia tahu bahwa kebahagiaan Lia adalah hal yang paling penting. Jika Lia bahagia, maka hubungan mereka juga akan tumbuh lebih sehat. Pada suatu malam, setelah makan malam yang sederhana namun penuh tawa, Ardan dan Lia duduk di balkon rumah mereka, menikmati udara malam yang segar. "Lia, aku ingin bertanya sesuatu," kata Ardan, sambil memandang bintang di langit. "Apa yang kamu lihat untuk masa depan kita? Apa yang kamu inginkan dari hubungan kita ke depan?" Lia memandang langit, berpikir sejenak. "Aku ingin kita tumbuh bersama. Aku ingin menemukan kebahagiaan dalam hidup kita, meskipun itu mungkin tidak selalu sempurna. Aku ingin kita bisa saling mendukung dalam mengejar impian kita masing-masing, dan mungkin suatu hari kita bisa memiliki keluarga yang penuh cinta." Ardan tersenyum, merasa lega mendengar jawabannya. "Aku ingin itu juga, Lia. Kita akan berusaha untuk itu. Kita tidak perlu tahu segalanya sekarang. Yang penting adalah kita berjalan bersama dan saling mendukung." Lia menatap Ardan, merasakan sebuah kehangatan yang dalam. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan, tetapi dengan dukungan satu sama lain, mungkin mereka bisa menghadapi masa depan dengan lebih yakin. Beberapa bulan setelah itu, Lia mulai menulis lebih banyak lagi, dan bahkan menerbitkan beberapa cerita pendek di platform daring. Ardan, yang melihat perubahan positif dalam diri Lia, merasa bangga dan semakin yakin bahwa pernikahan mereka bisa berkembang, asalkan mereka terus berusaha untuk saling mengerti dan menghargai. Mereka mungkin masih berada di tengah ketidakpastian, tetapi sekarang mereka tahu bahwa mereka tidak harus menghadapinya sendirian. Mereka berdua adalah tim, dan bersama-sama mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Beberapa bulan setelah percakapan terbuka mereka, kehidupan Lia dan Ardan mulai sedikit lebih stabil. Mereka berdua mulai merasa lebih nyaman dengan pernikahan mereka, meskipun kadang-kadang keraguan dan ketegangan tetap muncul. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam cara mereka menghadapi hidup bersama. Mereka kini lebih saling mendukung untuk mencapai kebahagiaan masing-masing. Lia semakin aktif dalam menulis, menghabiskan banyak waktu menulis cerita-cerita pendek dan artikel-artikel tentang kehidupan pernikahan yang ia jalani. Ia merasa bahwa menulis adalah cara terbaik untuk menyalurkan perasaannya, dan semakin banyak orang yang mulai menghargai karya-karyanya. Ardan juga mulai mendukung lebih aktif, selalu memberikan kata-kata penyemangat dan mendengarkan setiap ide baru yang Lia tuangkan. Namun, meskipun mereka berdua mencoba untuk lebih terbuka, ada satu hal yang masih menggantung di antara mereka: keluarga besar mereka. Minggu lalu, Lia dan Ardan menghadiri pertemuan keluarga besar Ardan, yang selalu menjadi momen yang penuh tekanan bagi Lia. Di sana,
Harapan orang tua dan keluarga selalu sangat tinggi, terutama tentang kapan mereka akan memiliki anak. Pertanyaan itu selalu datang, mengintai di setiap percakapan. Bahkan saat makan malam, keluarga besar Ardan sudah mulai bertanya-tanya kapan mereka akan memberi kabar baik tentang kehamilan. Lia merasa cemas. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan yang selalu datang itu. Apakah mereka sudah siap? Apakah Ardan siap untuk menjadi ayah? Apakah ia siap menjadi ibu? Semua pertanyaan itu berputar-putar di pikirannya. Hari itu, setelah kembali dari acara keluarga, Lia duduk di sofa dengan raut wajah cemas. Ardan masuk ke ruang tamu, melihat Lia yang tampak tertekan. "Ada apa, Lia?" tanya Ardan sambil duduk di sampingnya. "Kamu kelihatan pusing." Lia menghela napas panjang. "Aku hanya merasa tertekan dengan semua pertanyaan tentang anak itu. Aku tahu orang tua kita menginginkan itu, tapi aku merasa kita belum siap. Apalagi, aku belum merasa benar-benar siap dengan semua yang datang dengan peran itu." Ardan menyentuh bahu Lia dengan lembut. "Aku mengerti. Aku juga merasa ada tekanan yang sama, terutama dari keluargaku. Tapi aku ingin kita mengambil keputusan ini bersama-sama, Lia. Aku tidak ingin kita terburu-buru, dan aku tidak ingin kamu merasa tertekan." Lia memandang Ardan dengan penuh perhatian. "Aku tahu kita belum banyak membicarakan ini, tapi aku merasa kita harus benar-benar siap. Kita harus memastikan bahwa kita bisa menjalani peran sebagai orang tua dengan penuh tanggung jawab. Tapi kadang aku ragu, apakah kita sudah cukup mempersiapkan diri untuk itu?" Ardan menarik napas dalam-dalam, berpikir sejenak. "Lia, aku tahu ini bukan keputusan yang mudah. Aku juga ingin menjadi ayah, tapi aku ingin kita berdua merasa siap, bukan hanya karena tekanan dari orang lain. Mungkin kita bisa mulai merencanakan masa depan ini, langkah demi langkah." Lia merasa sedikit lebih tenang mendengar kata-kata Ardan. Ia tahu bahwa mereka perlu waktu untuk memikirkan langkah selanjutnya. Meskipun keluarga mereka terus mendesak, Lia dan Ardan sepakat bahwa mereka akan memutuskan apa yang terbaik untuk mereka berdua, tanpa harus mengikuti tekanan dari luar. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Lia merasa bahwa ia mulai menemukan keseimbangan dalam hidupnya. Ia masih bekerja menulis dan mengembangkan karirnya, sementara Ardan mulai lebih sering berbicara tentang masa depan mereka bersama. Meskipun mereka belum memutuskan kapan mereka akan memiliki anak, mereka tahu bahwa mereka harus membangun fondasi yang kuat terlebih dahulu, baik dalam pernikahan mereka maupun dalam kehidupan pribadi masing-masing. Pada suatu sore, ketika Lia sedang bekerja di ruang kerjanya, Ardan masuk dan duduk di sampingnya. "Lia, aku tahu kita sudah mulai menjalani hidup kita dengan lebih baik. Aku hanya ingin bilang, aku bangga dengan kamu. Kamu begitu bersemangat dengan pekerjaanmu, dan aku melihat kamu semakin menemukan dirimu sendiri." Lia tersenyum, merasa dihargai. "Terima kasih, Ardan. Itu berarti banyak bagiku. Aku merasa aku mulai menemukan keseimbangan, meskipun masih ada banyak yang perlu aku pelajari." Ardan menggenggam tangan Lia. "Kita berdua akan terus belajar, Lia. Aku ingin kita berdua merasa bahagia, baik bersama maupun sebagai individu. Tidak ada yang lebih penting bagi aku selain itu." Lia merasa hangat mendengar kata-kata Ardan. Meskipun mereka belum sepenuhnya tahu apa yang akan datang, mereka mulai merasa lebih siap untuk menghadapi masa depan. Dengan saling mendukung dan berbicara terbuka, mereka merasa mereka bisa menghadapi apapun yang akan datang dalam hubungan mereka. Beberapa bulan setelah itu, Lia merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Ia terus menulis dan bahkan mulai berkolaborasi dengan penulis lain untuk membuat buku tentang pengalaman pernikahannya. Ardan, yang terus mendukungnya, merasa bangga melihat Lia semakin berkembang. Meskipun mereka masih berjuang dengan tekanan dari keluarga dan masyarakat,
Mereka tahu bahwa pernikahan mereka lebih dari sekadar memenuhi ekspektasi orang lain. Mereka berdua tahu bahwa kebahagiaan mereka adalah yang paling penting. Hari itu, setelah kembali dari pertemuan keluarga lain yang penuh dengan pertanyaan tentang anak, Lia duduk bersama Ardan di balkon rumah mereka, menatap matahari terbenam. "Kita pasti akan melangkah bersama kan, Ardan?" tanya Lia, suaranya lembut namun penuh harap. Ardan tersenyum, merangkul Lia dengan penuh kasih sayang. "Tentu saja, Lia. Kita akan terus berjalan bersama, mencari keseimbangan dalam hidup ini." Lia tersenyum, merasa bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan ketidakpastian, ia tidak lagi merasa sendirian. Bersama Ardan, ia yakin bahwa mereka akan menemukan cara untuk menghadapi semuanya bersama-sama. Seiring berjalannya waktu, Lia dan Ardan mulai merasakan perubahan dalam hidup mereka. Perubahan itu tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri mereka masing-masing. Meskipun mereka sudah saling memahami lebih baik, ada kalanya mereka dihadapkan pada tantangan yang membuat mereka bertanya-tanya tentang arah hubungan mereka. Lia mulai merasa bahwa dirinya berubah. Ia tidak lagi merasa seperti wanita yang dulu, yang ragu-ragu dan bingung dengan masa depannya. Ia semakin yakin dengan apa yang ia inginkan, terutama dalam karirnya. Ia bertekad untuk melanjutkan perjalanan menulisnya, bahkan jika itu berarti harus lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Namun, keputusan ini bukanlah hal yang mudah bagi Ardan. Pada suatu pagi, setelah sarapan bersama, Ardan duduk di samping Lia dengan wajah yang tampak sedikit cemas. "Lia, aku ingin bicara," kata Ardan, suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Lia menatapnya, merasa sedikit khawatir. "Ada apa, Ardan? Kamu terlihat seperti ada yang mengganjal." Ardan menghela napas panjang. "Aku tahu kamu semakin sibuk dengan menulis, dan itu sangat bagus. Aku benar-benar mendukungmu. Tapi aku merasa seperti kita mulai kehilangan waktu bersama. Rasanya kita lebih banyak berjarak daripada sebelumnya." Lia merasakan perasaan campur aduk dalam hatinya. "Aku mengerti apa yang kamu rasakan, Ardan. Tapi aku juga merasa bahwa aku sedang menemukan diriku sendiri. Menulis itu penting bagiku, dan aku butuh waktu untuk fokus pada itu. Aku tidak ingin kamu merasa terabaikan, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan hal yang sedang aku bangun." Ardan mendengarkan dengan seksama, namun ada kekhawatiran yang tampak di wajahnya. "Aku tahu kamu perlu waktu untuk dirimu sendiri, Lia. Tapi bagaimana dengan kita? Aku khawatir kalau kita terus begini, kita akan semakin jauh. Aku ingin kita bisa tetap saling terhubung, tidak hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai teman." Lia merasakan bahwa kata-kata Ardan memang mengandung kebenaran. Ia tidak ingin hubungan mereka terputus begitu saja, hanya karena ia terlalu fokus pada dirinya sendiri. Namun, di sisi lain, ia juga tidak ingin menghentikan apa yang telah ia bangun. "Aku tidak ingin kita terpisah, Ardan. Tapi aku juga tidak bisa menahan perasaan bahwa aku perlu mengejar apa yang aku cintai. Ini bukan tentang mengabaikanmu, ini tentang menemukan keseimbangan antara aku dan kamu," jawab Lia dengan lembut. Ardan terdiam sejenak, merenung. "Keseimbangan. Mungkin aku yang perlu belajar bagaimana memberi ruang untukmu, bukan?" kata Ardan akhirnya dengan nada yang lebih ringan. Lia tersenyum dan menggenggam tangan Ardan. "Aku ingin kita berdua tumbuh bersama. Aku tidak bisa melakukannya sendirian, dan aku juga tidak ingin kamu merasa tertekan oleh keputusan yang aku ambil. Kita harus menemukan cara untuk saling mendukung." Ardan mengangguk, merasa sedikit lega. Meskipun ia masih merasa khawatir, ia juga tahu bahwa Lia berusaha untuk membuat hubungan ini tetap kuat. Beberapa minggu kemudian, Lia dan Ardan mulai menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kehidupan mereka. Ardan memberi lebih banyak ruang bagi Lia untuk mengejar passionnya.
Sementara Lia juga berusaha untuk meluangkan waktu lebih banyak untuk Ardan. Mereka mulai merencanakan kegiatan bersama yang tidak melibatkan pekerjaan atau menulis, seperti pergi berlibur singkat atau hanya menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Namun, perubahan yang terjadi bukan hanya tentang mereka berdua. Lia merasa perubahan besar juga terjadi dalam dirinya sendiri. Ia merasa semakin percaya diri dalam mengambil keputusan dan menjalani hidup dengan lebih otentik. Meskipun masih ada keraguan, ia merasa bahwa pernikahan ini memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Pada suatu malam, setelah makan malam sederhana di rumah, Lia dan Ardan duduk di sofa sambil menonton film. Setelah film berakhir, Ardan berbalik ke Lia dengan senyum di wajahnya. "Lia, aku ingin kamu tahu sesuatu," kata Ardan. Lia mengangkat alis, penasaran. "Apa itu?" "Aku bangga dengan apa yang kamu capai. Kamu telah menjalani hidupmu dengan begitu berani, mengejar apa yang kamu inginkan. Aku tahu ini bukan perjalanan yang mudah, tapi aku senang kita bisa menghadapi semuanya bersama," kata Ardan dengan tulus. Lia tersentuh mendengar kata-kata Ardan. "Terima kasih Ardan. Aku merasa kita mulai menemukan jalan kita masing-masing, dan itu membuat aku merasa lebih lengkap. Aku merasa kita bisa menghadapi apapun selama kita saling mendukung." Ardan tersenyum, meraih tangan Lia. "Kita akan terus berjalan bersama Lia, apapun yang terjadi." Beberapa bulan setelah itu, kehidupan mereka semakin stabil. Lia terus menulis dan bekerja keras, sementara Ardan mulai mengerti betapa pentingnya memberi ruang bagi Lia untuk berkembang. Mereka berdua belajar untuk saling memberi waktu dan ruang, sambil tetap menjaga hubungan mereka. Pada suatu hari, Lia menerima tawaran untuk menerbitkan sebuah buku berdasarkan pengalaman hidup dan pernikahannya. Ini adalah langkah besar dalam karir menulisnya, dan Ardan tidak bisa lebih bangga lagi. "Apa yang kamu rasakan tentang tawaran ini?" tanya Ardan dengan antusias. Lia tersenyum, matanya bersinar. "Aku merasa ini adalah langkah besar. Aku tidak bisa melakukannya tanpa dukunganmu. Aku tahu ini bukan hanya tentang aku, tetapi juga tentang kita. Bagaimana kita telah belajar untuk tumbuh bersama." Ardan mengangguk, bangga melihat Lia semakin berkembang. "Aku akan selalu mendukungmu, Lia. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku tahu kita akan terus berkembang bersama." Mereka saling tersenyum, menyadari bahwa meskipun kehidupan terus berubah, satu hal yang tetap adalah komitmen mereka untuk saling mendukung dan berjalan bersama menuju masa depan. Waktu berjalan cepat, dan Lia serta Ardan semakin menemukan irama dalam hidup mereka. Mereka telah melewati banyak tantangan bersama, dari keraguan pribadi hingga tekanan eksternal. Tetapi sekarang, mereka merasa lebih siap untuk merencanakan masa depan mereka. Setiap keputusan yang mereka buat terasa lebih berarti, karena mereka berdua kini lebih memahami arti komitmen dalam hubungan mereka. Pada suatu pagi yang cerah, setelah berbulan-bulan bekerja keras dan mengatasi berbagai hal, Ardan mengajak Lia untuk berjalan-jalan di taman kota. Mereka duduk di bangku yang terletak di bawah pohon besar, menikmati udara segar dan ketenangan pagi. "Lia," Ardan memulai dengan suara yang lembut, "kamu tahu, aku merasa kita sudah berjalan jauh kan? Kita sudah melewati banyak hal bersama, baik suka maupun duka. Aku merasa sangat bersyukur memiliki kamu di sampingku." Lia menatap Ardan dengan senyum lembut. "Aku juga merasa begitu. Kita sudah banyak belajar tentang satu sama lain, tentang diri kita sendiri, dan bagaimana cara menjalani hidup bersama. Aku merasa kita benar-benar tumbuh bersama." Ardan menghela napas dalam-dalam, lalu menatap Lia dengan serius. "Aku ingin bertanya sesuatu yang penting, Lia. Apakah kamu siap untuk langkah berikutnya dalam hubungan kita?" Lia terdiam sejenak, perasaan campur aduk muncul dalam hatinya.
Setelah melalui perjalanan panjang bersama Ardan, ia merasa lebih matang dalam mengambil keputusan. Namun, ada hal besar yang selalu mengintai pikirannya. Apakah mereka siap melangkah lebih jauh lagi? Apa maksudmu dengan langkah berikutnya? Tanya Lia pelan, mencoba mencerna kata-kata Ardan. Ardan tersenyum, meraih tangan Lia. Aku ingin kita membangun masa depan bersama. Aku ingin tahu apakah kamu siap untuk memulai babak baru. Mungkin berpikir tentang keluarga, tentang anak-anak, atau lebih lanjut tentang tujuan hidup kita bersama. Lia merasakan dadanya berdebar. Meskipun ia tahu ini adalah percakapan yang tak terhindarkan, perasaan takut dan cemas masih datang. Namun, ia juga tahu bahwa inilah saatnya untuk menghadapi langkah besar itu bersama Ardan. Aku ingin kita melakukan ini dengan hati-hati, kata Lia, mencoba berbicara dengan tenang. Aku ingin memastikan kita benar-benar siap untuk menjalani masa depan yang penuh komitmen, bukan hanya karena kita merasa waktunya sudah tepat, tapi karena kita merasa siap sebagai pasangan. Ardan mengangguk, matanya penuh pengertian. Aku setuju, Lia. Aku tidak ingin kita terburu-buru, dan aku ingin kita memastikan bahwa kita sudah benar-benar siap, baik secara emosional, finansial, dan dalam segala hal yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Lia merasa lebih tenang mendengar kata-kata Ardan. Ia tahu bahwa hubungan mereka sudah sampai di titik di mana keputusan-keputusan besar harus dibuat. Tetapi ia merasa lega karena mereka berdua berkomitmen untuk mengambil langkah itu dengan pertimbangan yang matang. Ardan, Lia berkata, aku merasa sangat beruntung bisa melewati semua ini denganmu. Kita telah belajar banyak tentang arti cinta, kesabaran dan pengorbanan. Aku tahu, apapun yang kita putuskan, kita akan melakukannya bersama-sama. Ardan tersenyum lebar, menggenggam tangan Lia lebih erat. Kita pasti akan melakukannya bersama, Lia. Apapun yang datang, aku percaya kita bisa melewatinya, asalkan kita terus berdiri bersama. Beberapa bulan kemudian, Lia dan Ardan mulai merencanakan masa depan mereka dengan lebih serius. Mereka berbicara tentang kemungkinan memiliki anak, bagaimana mereka akan mengelola keuangan mereka, dan apa yang mereka inginkan dari kehidupan mereka ke depan. Mereka juga mulai merencanakan liburan panjang untuk merayakan pencapaian mereka, sebuah kesempatan untuk mempererat hubungan mereka lebih jauh lagi. Lia merasa semakin yakin dengan pilihannya. Meskipun ada ketidakpastian yang selalu hadir dalam setiap keputusan besar, ia tahu bahwa bersama Ardan, mereka bisa menghadapi apa saja. Satu malam, saat mereka duduk bersama di sofa, Ardan membuka topik yang sudah lama mereka bicarakan. Lia, kata Ardan, dengan suara yang penuh harap, aku ingin kita mulai membangun keluarga kita. Aku merasa, jika kita sudah siap, ini adalah langkah yang tepat. Aku tahu kita bisa melakukannya, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mendukungmu, apapun yang kamu pilih. Lia menatap Ardan, merasakan kebahagiaan yang dalam. Meskipun ia merasa sedikit cemas, ia juga tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Mereka telah melewati banyak hal bersama, dan sekarang mereka siap untuk memulai babak baru dalam hidup mereka, sebuah keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Aku siap, Ardan, jawab Lia dengan penuh keyakinan. Aku siap untuk langkah selanjutnya. Kita akan menghadapi ini bersama, seperti kita selalu lakukan. Ardan meraih tangan Lia dan menatapnya dengan mata penuh cinta. Terima kasih, Lia. Aku merasa sangat beruntung bisa menjalani hidup ini bersamamu. Masa depan kita pasti indah. Dengan keyakinan dan komitmen yang lebih kuat dari sebelumnya, Lia dan Ardan memulai perjalanan mereka menuju masa depan yang lebih cerah, membangun keluarga, dan menghadapi tantangan-tantangan baru bersama. Mereka tahu bahwa apapun yang akan datang, mereka akan selalu memiliki satu sama lain.
Tamat.